Assalamualaikum Sobat Catur semua. Kali ini saya akan mengulas satu pertandingan catur kelas dunia yang sangat menarik yang berlangsung kemarin tanggal 27 April 2023 antara pecatur dari Rusia Grandmaster Ian Nepomniachtchi melawan pecatur dari China Grandmaster Ding Liren dalam kejuaraan dunia catur FIDE tahun 2023 di Astana, Kazakhstan. Tepatnya di partai babak ke-13 dari 14 babak yang direncanakan. Setelah dalam 12 babak sebelumnya, kedua pecatur berbagi imbang skor 6-6. Kejuaraan ini merupakan perebutan gelar juara dunia tahun 2023 setelah juara dunia sebelumnya yaitu Magnus Carlsen memutuskan untuk menolak mempertahankan gelarnya. Sehingga gelar juara dunia tahun ini diperebutkan oleh dua pecatur top FIDE ini. Partai yang berlangsung dalam partai normal ya, waktu 2 jam untuk 40 menit dengan tambahan waktu 60 menit di langkah ke-40 apabila pertandingan belum selesai. Dalam partai ini, Ian Nepomniachtchi memegang buah putih dan Ding Liren memegang buah hitam. Mari kita saksikan jalannya pertandingan. Putih atau Ian Nepomniachtchi memulai dengan E4, pembukaan bidak raja. Ding Liren atau hitam menjawab dengan E5. Putih kuda F3, hitam kuda C6, putih gajah ke B5, mengepin kuda hitam. Untuk menjawab langkah ketika putih ini, hitam ada beberapa alternatif yang bisa dimainkan ya. Yang populer bisa pion ya, ke-6 atau kuda ke F6 ya. Namun yang populer adalah pion ya, ke-6. Karena kalau kuda ke F6, selanjutnya putih akan rokade, hitam makan pion, putih mengepin dengan benteng, hitam mundur kudanya, putih makan pion dan kuda. Nah, di sini posisi hitam tidak menguntungkan ya. Dalam kondisi rajanya terpin oleh benteng, di mana dia belum sempat rokade. Ini sangat rawan, sehingga tidak direkomendasikan ya. Kembali ke posisi sebelumnya, langkah yang dipilih oleh Ding Liren tentu pion ya, ke A6. Selanjutnya, Ian memundurkan ke A4, baru memainkan kudanya ke F6 nih ya. Di sini tampak hitam bisa makan gratis ya, pion, namun ini tidak direkomendasikan. Karena seperti yang dalam ulasan saya sebelumnya, kalau kita makan pion dengan kuda, putih akan mengepin dengan benteng. Nah, di sini posisinya tidak menguntungkan ya. Raja hitam terkena pin ya. Jika hitam dengan kudanya, putih bisa makan pion dengan kudanya. Disinilah posisinya sangat tidak menguntungkan bagi hitam ya. Sehingga tentu memakan pion putih di E4 ini tidak direkomendasikan. Dan Ding tentu tidak melakukan itu ya. Dia memilih langkah gajah ke E7 untuk bersama rokade pendek. Putih D3 untuk memperkuat pion. Hitam B5 mengusir gajah terang putih. Putih mengundurkan gajahnya. Hitam D6 untuk membuka lajur gajah terangnya. Putih C3 untuk memberikan ruang gerak gajah terangnya apabila hitam mengusir dengan kuda ke A5 ya. Hitam rokade pendek. Putih A3 mencegah kuda hitam manuver ke G4. Hitam gajah B7. Putih gajah E3. Hitam kuda A5 mengusir gajah terang putih. Ian menolak pertukaran ya tentu saja ya. Dengan memundurkan gajahnya ke C2. Kita majukan pionnya ke C5. Putih kuda ke D2.
Hitam benteng ke E8. Pion A4 mengajak pertukaran. Pertukaran ditolak ya oleh Ding. Dan Ding memainkan pionnya ke H6 untuk mencegah manuver kuda putih ke G5. Yang tawarkan pertukaran pion. Pertukaran diterima. Tawarkan pertukaran kuda. Ding. Dan di sini putih bisa mainkan langsung makan kuda atau dia makan pion ya. Namun tentu yang direkomendasikan tentu makan kuda ya. Karena kalau dia makan pion, kuda hitam akan makan gajah. Dan di sini posisinya kurang menguntungkan bagi putih ya. Karena akan terjadi pion menumpuk ya. Tentu tidak direkomendasikan. Kembali ke posisi ini, langkah di pilihan tentu makan kuda ya. Dan tentu ini keuntungan bagi Ding ya, karena dia mendapatkan pionnya maju. Yan majukan pion, G3 memperkuat pion di E4. Ding mundurkan gajahnya untuk memperkuat ancaman benteng pada pion. Mundurkan gajahnya, G2 ya, untuk berusaha memperkuat pion dengan benteng nanti tentunya. Tawarkan pertukaran. Pertukaran diterima. Di sini ada beberapa alternatif. Ding bisa makan dengan gajah atau dengan kuda ya. Tentu yang lebih menguntungkan adalah makan dengan kuda ya, karena akan memberikan ruang kepada menterinya untuk aktif ya. Ding makan dengan kuda. Yang mengamalkan pin dengan gajah. Di sini beberapa alternatif bisa dilakukan oleh hitam. Bisa benteng ke B8 untuk memperkuat posisi gajah terang putih. Atau menteri ya ke G5 untuk nanti selanjutnya kuda ke F4 untuk mengancam skakmat pion putih di G2. Atau benteng ya ke E5 untuk memperkuat posisi kuda agar menteri hitam bisa leluasa ya bergerak ke G5 nantinya. Dan di sini Ding Liren memilih memajukan benteng ya ke E5. Putih benteng ke E1, macam pion. Hitam memperkuat pion dengan benteng ke C8. Putih menurunkan kudanya ke E2 untuk memperkuat ancaman kuda hitam di D5. Kita majukan menterinya ke E7, memperkuat penguasaan lajur E, memberikan ancaman kepada gajah dan kuda putih. Ya, putih memberikan tekanan kepada benteng dengan menterinya ke D4 dan memajukan pion ke F5, mengusir gajah terang putih. Putih bisa langsung makan kuda, skak. Dan hitam nanti akan ganti makan dengan gajahnya. Namun posisi ini kurang menguntungkan bagi putih ya. Karena di sisi lain menteri dan benteng akan leluasa masuk untuk mengancam kuda. Dan langkah terbaik adalah ganti mengancam benteng ya, yaitu dengan gajah gelap ke G3. Dan di sini hitam membuat langkah luar biasa ya dengan mengorbankan kualitas, yaitu makan gajah dengan bentengnya. Putih makan pion dengan pion. Hitam menawarkan pertukaran menteri. Pertukaran diterima. Hitam makan putih dengan pion. Di sini posisinya hitam kalah kualitas ya, namun unggul dalam penguasaan papan tengah melalui kuda dan pionnya. Putih ancam kuda dan benteng ke D1. Kuda menghindar. Nah, di sini memberikan tekanan kepada hitam dan memajukan bentengnya ke D7. Hitam bisa langsung menghindarkan gajah terangnya dari ancaman aman sekaligus
mengancam benteng putih ke C6 atau melakukan skak dulu ya. Dan selanjutnya putih nanti akan melakukan satu pertukaran ya, karena sudah unggul kualitas. Dan Ding Liren memutuskan untuk melakukan skak dulu dan gajah gelapnya. Berikutnya Ding Liren baru menaikkan gajah terangnya untuk mengancam benteng putih. Dan Ian memaksa pertukaran benteng ya. Pertukaran diterima. Ding memindahkan gajah terangnya ke D5, berukat pion di C4 dan E4. Ian mengancam dengan kuda. Dan di sini posisi hitam sangat rawan ya apabila dia memindahkan gajah terangnya, karena gajah terang ini posisinya adalah memperkuat kedua pion ini. Jika dipindahkan salah satu pionnya akan menjadi lemah ya. Ding ganti mengancam benteng ya, sekaligus mengancam pion di B2. Dan untuk melindungi pion ada dua alternatif ya yang bisa dilakukan oleh Ian. Bisa ke B1 atau C2. Namun yang menguntungkan tentu ke C2 ya. Apabila ke C1 maka posisinya kurang menguntungkan ya. Karena akan menjauhi dari pion hitam sehingga pion hitam dalam posisi yang bebas ya. Lebih menguntungkan memang ke C2. Ini yang dipilih oleh Ian ya. Ding memundurkan gajah terangnya ke C6 mengancam pion. Ian menghindar pion dengan majukan ke A5. Ding memajukan rajanya untuk membantu serangan. Ian mengancam pion dengan benteng. Ding kembali mengancam benteng dengan kudanya ya. Di sini Ian bisa makan pion ya untuk mengarah pada permainan remis ya. Kalau ini dilakukan, kita makan benteng, ganti makan kuda, dia oleh kuda. Posisi yang berimbang ya, mengarah ke permainan remis ya, meskipun posisi hitam lebih diuntungkan ya, karena gajahnya ini sama, tidak berseberangan dengan posisi pion yang lebih di depan ya. Tentu ini tidak menguntungkan bagi putih ya, bagian tidak menguntungkan, sehingga tidak memilih itu. Dia memilih untuk mengancam balik kuda dengan membenturkan bentengnya ke E1. Kembali di mengancam benteng dan kuda ke D3. Dan kembali Ian naik benteng ke E2. Kembali pula Ding mengancam benteng ke C1. Dan kembali pula Ian mengancam kuda ke E1. Dan selanjutnya ini langkah draw ya, bolak-balik ya. Demikian sobat semuanya. Satu pertanyaan cukup menarik ya, di mana Ding Liren membuat langkah berani ya tadi dengan mengorbankan bentengnya untuk makan gajah. Pengorbanan kualitas yang sangat berisiko ya, yang meskipun tidak berakhir dengan kemenangan, namun dengan hasil draw ini cukup menguntungkan bagi Ding Liren ya. Karena di partai terakhir nanti di babak ke-14 Ding Liren akan memegang buah putih ya. Dan ini sangat menguntungkan bagi Ding Liren. Hasil draw ini sangat menguntungkan. Sebaiknya merupakan tekanan berat bagi Ian Nepomniachtchi untuk kembali bangkit di partai ke-14 nanti. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.